Hai guys, hai halo halo. Nah, jadi di video ini aku ingin mengutarakan hal yang lumayan fenomena menurut aku, karena aku rasa semua orang Indonesia udah tahu hal ini gitu, ternyata tidak gitu. Nah, jadi beberapa waktu lalu aku bikin video, bikin konten, story, status, jadi melakukan pemberangkatan atau memberangkatkan anak-anak mahasiswa untuk pergi ke suatu industri, ke suatu perusahaan, dan mereka akan melakukan MBKM di sana. Nah, apa itu MBKM? Nah, ini aku kira orang Indonesia, terutama orang yang kerja di industri, terutama orang yang punya perusahaan, industri dalam arti perusahaan ya, orang yang kerja di perusahaan atau orang punya perusahaan ini udah tahu ini apa. Tapi ternyata banyak yang belum tahu, banyak yang tidak, banyak yang bertanya padaku, apa itu MBKM? MBKM itu apa? MBKM? MBKM? Hah? Nah, jadi di sini aku akan bahas, dan sebetulnya ini bukan tugas aku sih, ini tugasnya Pak Nadiem Makarim sih sebetulnya, Menteri Pendidikan. Pak, halo Pak, ini tujuan MBKM gimana nih Pak mau tercapai? Ini banyak orang yang kerja di perusahaan atau mungkin pemilik perusahaan yang mungkin belum tahu MBKM itu apa gitu. Nah, kenapa aku sampai bilang seperti itu, sampai bawa-bawa nama Pak Nadiem atau Kementerian Pendidikan Indonesia atau Dinas Pendidikan Sumatera Utara mungkin? Karena memang ya beberapa orang tuh yang kerja di perusahaan atau mungkin punya perusahaan, mungkin mereka belum tahu MBKM itu apa, dan padahal tujuannya untuk itu gitu loh. Jadi tapi oke, kita semua berperan di dunia ini dan kita punya peran masing-masing. Jadi ya, aku akan bahas. Jadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi aku akan ya secara simpel aja. Jadi program Merdeka Belajar adalah program pemerintah Indonesia yang memfokuskan pada upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bekerja sama meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau mengalami kesulitan untuk mengenyam atau mengambil pendidikan yang dalam tanda kutip dengan cara yang biasa atau cara yang orang umumnya terima. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi Indonesia yang berpendidikan, kreatif dan produktif. Nah, jadi tadi ada aspek ekonomi, ada aspek akses dan kualitas ke pendidikan yang berbeda-beda tiap orang. Jadi di Merdeka Belajar itu yang akan ditarget. Nah, tapi yang ngomong namanya Merdeka Belajar ini mungkin lebih cocok ke konsep SD, SMP atau SMA. Nah, Kampus Merdeka, ya seperti namanya Kampus Merdeka, kampus ini lebih cocok untuk ya aku bahas karena dia terkait perguruan tinggi. Jadi program Kampus Merdeka adalah sebuah program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki daya saing global dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Program ini meliputi berbagai aspek seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, riset dan inkubasi bisnis. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, industri, perusahaan, swasta, dan masyarakat. Nah, jadi misalnya yang baru pergi beberapa waktu lalu, itu mereka dari kampus berangkat ke sebuah perusahaan, dan di sana di perusahaan sana mereka akan selama 16 minggu di sana akan ya dalam tanda kutip bekerja, atau lebih tepatnya melaksanakan magang atau kerja praktik di sana 16 minggu. Lalu mereka akan lanjut lagi di sana untuk melakukan kerja industri atau praktik kerja lapangan selama sekitar 8 minggu sampai 12 minggu. Jadi di total mungkin mereka akan di sana selama katakanlah 30 minggu atau mungkin 7 bulan, 8 bulan, mungkin sekitar itu ya, mungkin saya salah tapi sekitar itu. Dan mereka betul-betul ada di perusahaan tersebut dan ya dalam tanda kutip bekerja atau setidaknya magang atau melakukan kerja praktik. Nah, namun berbeda dengan magang atau kerja praktik yang biasanya atau sebelumnya terjadi sebelum program ini ada, di mana itu biasanya dilakukan saat waktu liburan. Jadi biasanya bulan 4 itu bulan 5 itu libur, lalu masuk lagi bulan Agustus. Jadi ada selang 4 minggu yang ya mahasiswa bisa magang atau melakukan kerja praktik atau melakukan praktik kerja lapangan di dalam waktu 8 ke 12 minggu yang tidak ada perkuliahan reguler tersebut. Atau kalaupun ada mahasiswa yang ingin mengambil
katakan mengambil di semester 6, semester 5, semester 7, maka mereka harus ya mau tidak mau mengorbankan atau memilih antara kuliah regulernya atau magang atau PKL atau kerja praktik di perusahaan tersebut yang mungkin akan butuh makan waktu 1 semester atau 2 semester. Namun dulu itu suatu pilihan yang binary, kampus atau perusahaan, di perusahaan atau di kampus. Dan tak jarang mungkin karena itu orang jadinya tamatnya 4,5 tahun atau 5,5 tahun atau mungkin 6 tahun. Dan mereka ingin ke arah supaya oke, saya ingin tamat, tapi sebelum tamat saya ingin sudah punya pengalaman industri. Dan ini makanya bukan meme kalau ada orang yang ujuk-ujuk dia baru tamat fresh graduate tapi udah punya pengalaman pekerjaan 6 bulan di perusahaan tertentu. Dan ya kadang orang bikin itu jadi meme gitu kan, masa fresh graduate tapi udah punya pengalaman kerja 6 bulan gitu. Well, bisa-bisa aja ya, pasti kalau dulu dia cuti dari kampusnya dan dia masuk ke perusahaan untuk melakukan magang atau KP atau PKL atau semacamnya, atau internship atau semacamnya. Nah, namun di program kampus mereka ini, dua hal ini tidak perlu diambil sebagai pilihan yang satu diambil satu ditinggalkan. Nah, misalnya mahasiswa yang baru berangkat kemarin, mereka akan melakukan ekuivalensi. Jadi ada mata kuliah yang katakanlah sebesar 15 SKS. 15 SKS ini mereka akan ambil praktiknya dari perusahaan tersebut. Jadi mereka langsung mempraktikkan 15 SKS ini di perusahaan tersebut. Dan teorinya tentu saja ada disampaikan oleh supervisor di perusahaan tersebut, dan ada juga disampaikan dari dosen yang ada di kampus, tentunya secara online via Zoom atau Google Meet atau semacamnya atau email. Dan juga mereka akan punya waktu untuk studi independen. Jadi akan ada waktu per SKS itu atau per mata kuliah itu apakah sejam, 2 jam, yang memang mereka gak bisa diganggu. Mereka gak ada tatap muka sama dosen secara online, mereka juga gak ada diajarin sama supervisor di lapangan, mereka juga gak ada waktu, bukan pada waktu mereka kerja di lapangan atau di perusahaan tersebut. Jadi memang ada waktunya khusus. Jadi kira-kira begitu konsep yang saya rasa umumnya begitu untuk kampus mereka. Mungkin ada yang berbeda sedikit banyak di beberapa kampus, apakah terkait studi independennya atau ke supervisor atau bagaimana, mungkin ada perbedaan, tapi secara umum saya rasa kurang atau lebihnya seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi mereka dari week 1 ke week 16 di perkuliahan reguler, mereka bukan ada di kampus tapi ada di perusahaan tersebut, langsung di perusahaan tersebut, ngobrol, bercengkerama dengan orang-orang yang ada di perusahaan tersebut, dan mereka langsung praktik apa yang mata kuliah yang mereka biasanya kalau di perkuliahan reguler akan mereka alami atau mereka serap lewat dosen atau lewat slide atau lewat ruang kelas dan jadwal di kelas. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi kalau dulu kita perlu milih KP ya KP, SKS ya SK reguler, sekarang itu semua bisa di ekuivalensikan. Jadi namanya ekuivalensi. Jadi memang mereka tidak ujian atau mereka tidak ada kuis, tugas segala macam, namun nanti di akhirnya akan ada presentasi dan mereka akan mempresentasikan bahwa dan meyakinkan juga bahwa hey, Bapak dosen, Ibu dosen, kami memang tidak ada kuliah, kami memang tidak ikut kuliah reguler di kelas di kampus, di gedung kampus. Namun kami menunjukkan bahwa kami paham teorinya sedikit banyak, mungkin 50%, mungkin 60%, dan kami sudah mempraktikkan hal tersebut. Kalau praktiknya ya mungkin harus 70-80% dari yang ada di kuliah, hal-hal yang mungkin dapat dipraktikkan. Namun balik lagi kurang lebihnya mungkin bisa agak bervariasi, beda kampus atau beda prodi atau beda perusahaan. Namun kira-kira seperti itu. Nah, oke, ada pro kontra. Pronya apa? Pronya adalah kita sebagai kampus menciptakan atau akan mengeluarkan nantinya mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni atau orang-orang yang akan cocok untuk masuk ke perusahaan. Mereka waktu kampus saja udah tahu gimana dunia kerja, mereka sudah tahu gimana etos kerja, etika kerja, gimana cara sama senior misalnya, atau gimana cara sama supervisor, gimana cara kerja mesin tertentu, gimana cara kerja organisasi tertentu, mereka udah paham. Dan ilmunya juga mereka praktekin, selain juga teori. Dan dampaknya bagi kampus adalah, ya kalau mahasiswanya sudah begini, alumni sudah begini, niscaya serapan mereka ke industri itu lebih mantep. Serapan ke industri lebih mantep.
Mungkin sebelum wisuda sudah diterima kerja misalnya, mungkin dalam 3 bulan mungkin sudah setengah keterima kerja, mungkin dalam jangka waktu kurang dari setahun mungkin sudah mayoritas sudah diterima kerja, katakanlah 80-90% mungkin sudah diterima kerja. Nah, itu harapannya. Dan bagi industri, bagi perusahaan, bagi swasta, nah, tentunya akan mendapatkan input atau masukan human resource, sumber daya manusia, yaitu mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni ini yang mereka sudah ngerti kerja itu gimana gitu loh. Baik organisasi, baik ya feeling-feeling tertentu, baik etos kerja, etika kerja, dan juga ilmunya memang mereka praktikin. Nah, kontranya adalah yang paling ekstrim itu adalah orang bakal mikir, loh, kalau mereka belajarnya di perusahaan, ya udah nanti yang ngewisudain mereka perusahaan aja gitu, nggak usah dosen-dosenin lagi yang ngewisudain mereka. Nah, itu komen-komen ekstrim lah gitu kan. Namun kalau lebih mungkin yang kontra, yang lebih masuk akal gitu adalah teori itu penting gitu. Teori itu penting, konsep itu penting, karena dibilang teori atau konsep itu artinya mereka sudah, itu adalah hal-hal yang benar, setidaknya 90% dari fenomena hal itu benar. Misalnya matahari terbit dari timur misalnya. Jadi itu sudah teori kan itu. Atau hal-hal yang lain lah. Misalnya kalau kita melihat barang warnanya merah, kita akan merasa terpancing atau terpicu atau tertrigger. Apakah itu karena emosi negatif, karena kita marah, atau karena emosi alert, warning, waspada, karena merah biasanya bahaya, atau merah biasanya berhenti, tapi merah juga pokoknya menimbulkan sesuatu dorongan dalam diri kita, warna merah. Dan itu terjadi mungkin 90% kasus, mau benda apa gitu warna merah. Nah, itu namanya teori atau konsep. Dan juga hal-hal yang pokoknya teori atau konsep itu yang hal yang general, yang umum terjadi lah. Dan ini sudah terjadi secara lama, dalam waktu yang lama, dan terjadi dalam 90% kejadian misalnya. 90% perusahaan, 90% industri, 90% hal, dan itu teori, makanya teori itu konsep itu penting. Sedangkan kalau kita langsung ujuk-ujuk praktek atau di lapangan atau di perusahaan atau di industri atau di swasta, tiba-tiba kita kerja. Nah, setiap perusahaan itu beda-beda. Setiap perusahaan itu beda-beda. Setiap kantor itu beda-beda. Setiap mesin itu beda-beda. Dan ya, di sini trikinya gitu. Makanya perlu teori, perlu konsep juga. Namun di MBKM tetap dibekali dengan teori, apakah dari dosen, apakah mereka punya studi independen, dan juga dari supervisor di lapangan yang memberikan teori atau konsep mungkin secara singkat atau mendalam. Jadi ya nggak bisa dipungkiri bahwa secara konsep, secara teori dan konsepnya pasti lebih kuat untuk anak-anak atau mahasiswa yang belajar secara reguler. Namun secara praktikal atau penerapan mungkin akan lebih kuat di anak-anak yang MBKM atau mahasiswa yang melakukan kampus merdeka, bekerja di perusahaan secara langsung. Nah, namun apakah dampaknya dari MBKM ini, apakah akan bagus, apakah tidak? Iya, ini banyak kontra juga di dunia pendidikan. Mungkin ada yang suka, namun ada yang nggak suka juga. Banyak yang optimis, banyak yang pesimis, banyak yang mendukung, banyak yang meragukan atau mengkhawatirkan. Namun sekali lagi, namanya dunia pendidikan itu kita nggak tahu dia kapan gitu. Baru baru berbuahnya itu. Mungkin kita baru ngomong 30 tahun lagi, 50 tahun lagi. Ini gimana orang yang di kuliah reguler sama orang yang di kampus merdeka di perusahaan, ini bagaimana mereka perbandingannya? Ya kan, itu mungkin kita ngomongnya itu mungkin 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, 70 tahun lagi. Namun ya salut lah tuh salut lah ke Pak Nadiem mau memberikan gebrakan seperti ini. Karena nggak semua orang mau memberikan gebrakan di dunia pendidikan. Kenapa? Secara politis ini bukan hal yang dalam tanda kutip baik untuk dilakukan. Kenapa? Kalau kita bangun jembatan, mungkin dalam 2 tahun jembatannya bagus dan orang menikmati dan mungkin bisa jadi bahan kampanye secara politis. Namun pendidikan itu kita ngomongnya 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, ini anak-anak yang sekarang ini 21 tahun, anak-anak 20 tahun yang LDR nangis gitu, ini 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, gimana mereka nih? Kan gitu. Apakah mereka dalam tanda kutip beretika, apakah mereka kurang ajar, ini kita nggak tahu sekarang gitu, kita tahunya 50 tahun 70 tahun lagi. Nah, jadi ya itulah sekilas terkait si kampus merdeka. Dan ya menurut saya sih bagi perusahaan-perusahaan atau swasta-swasta atau industri-industri mungkin bisa ngobrol sama pendidikan-pendidikan tinggi
di sekitar lokasi kalian terkait program kampus merdeka ini, dan ya bagi perguruan tinggi mungkin ngomong juga sama perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kalian atau perusahaan-perusahaan mitra terkait kampus merdeka, karena ya kalau saya sih yakin, saya mendukung lah, bahwa saya yakin percaya program ini program yang baik. Bukan artinya perkuliahan reguler tidak baik, perkuliahan reguler tentu baik, kita ngomongin teori banyak, konsep banyak, sainsnya banyak, namun MBKM pun adalah hal yang baik juga, kampus merdeka pun adalah hal yang baik juga. Nah, mungkin itu sekilas, dan ya, silakan masukkan komentar kalian atau pengen tanya-tanya. Ya, saya bukan ahlinya kampus merdeka sih, bukan koordinator juga di kampus saya. Saya juga baru jadi dosen gitu. Tapi ya, apapun itu silakan berkomentar, silakan share kalau mau share, dan ya, silakan share kalau mau share. Thank you dan silakan share. Good luck. God bless us all.